Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat pagi anak-anak. Oke, sekarang marilah kita simak ya kultum dari Ustadz Diano Satrio, Master Pendidikan tentang Ibro di balik pandemi COVID-19. Kepada Ustadz Diano kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Salam sehat bersama keluarga besar SMP Lukman Al-Hakim dan keluarga besar Lukman Al-Hakim. Alhamdulillah wal syukurillah. Yang pertama saya panjatkan puja dan syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini, kesempatan di mana Allah itu memberikan peluang kepada kita semuanya, anak-anakku yang soleh dan solehah, keluarga besar SMP IT Lukman Al-Hakim atau keluarga besar Yayasan Uli Nuha, pada hari ini, hari Minggu, tepatnya setelah salat subuh dengan agenda mabit, yaitu kultum atau kuliah subuh, kemungkinan besar Ustadz itu berbicara, mohon maaf, lebih dari 7 menit. Jikalau kurang dari 7 menit itu karena sudah direncana, dan jikalau sudah lebih berarti itu memang sungguh sesuatu yang Ustadz harapkan. Yang pertama dan paling utama, saya panjatkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Lukman Hakim Al-Mukarram Al-Ustadz Arif Rahman Hakim SPDI LC, yang saya hormati Dewan Guru Ustadz Ustadzah yang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan beserta dengan keluarganya yang ada di rumah. Yang saya hormati seluruh jajaran karyawan, semua keluarga dari SMP Lukman Hakim, dan tidak ketinggalan pula anak-anakku yang soleh dan solehah dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 beserta dengan keluarganya. Mudah-mudahan hari ini, pagi ini, Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, memberikan kesehatan keselamatannya, dan membukakan pintu rezekinya yang begitu melimpah ruah. Walaupun di pandemi COVID-19 ini, Allah tetap melimpahkan rezeki yang sungguh luar biasa, yang melimpah, yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita untuk tetap bersolawat, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tanpa kita memberikan junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita apalah arti sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di bulan-bulan ini masih di bulan Maulid atau bulan kelahiran Nabi Muhammad, di mana ketika lahirnya seorang nabi saja kita sudah bahagia, kita sudah ceria, apalagi sampai kita membacakan bacaan-bacaan sunah-sunahnya Nabi, maka insya Allah kelak di hari nanti, di akhirat nanti, di yaumil akhir nanti, kita akan termasuk tergolong dari orang-orang yang soleh solehah, bersama-sama masuk surganya dalam rombongan Nabi Muhammad SAW beserta dengan keluarganya, beserta dengan para muslimin dan muslimat yang selalu senantiasa membukakan pintu dakwahnya untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini Ustadz akan memulai sesuatu berkait dengan ibrah di balik pandemi COVID-19 ini. Perlu kalian ingat, perlu kalian catat, perlu kalian waspada, perlu kalian kita hayati, perlu kalian ambil hikmahnya, bahwasanya ibrah di balik pandemi COVID-19 ini itu semua kehendak Allah, kekuasaan Allah, takdir Allah, keesaan Allah, dan semua yang terjadi pada dunia ini adalah karena semata-mata ujian dari Allah.
Ingat, sesungguhnya Allah itu memberikan ujiannya kepada umatnya sesuai dengan kemampuan umatnya. Baik umat di dunia, umat muslim, maupun kita pribadi, keluarga besar SMP ITL Hakim, siswa-siswaku, anak-anakku yang soleh dan solehah, itu semua kehendak Allah. Itu semua rencana Allah. Mohon maaf barangkali yang selama ini belum bisa masuk ke sekolah karena diwajibkan yang masuk sekolah yaitu adalah semua karyawan, guru, dan siswa yang sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu sehat dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala. Di balik pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan dengan slogan 3M. Ya, 3M itu jangan sampai lupa ya, karena 3M itu sangat berpengaruh pada kebijakan pemerintah. Kebijakan strategis yang telah diambil oleh pemerintah negara-negara dunia, terutama Indonesia, tidak terkecuali adalah untuk menekan penyebaran virus corona dan mengatasi dampak-dampak yang timbul dari adanya aktivitas keseharian kita, sehingga setidaknya bisa memperlambat atau memutus rantai penyakit pandemi COVID-19 ini. Setidaknya ada beberapa langkah yang diterapkan oleh pemerintah yaitu PSBB, ada juga yang menetapkan work from home WFH, ada juga yang memberikan pembatasan angkutan umum, ada juga yang menggunakan masker, ada juga yang memberikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak COVID. Ya, ada juga salah satu di desa yang mungkin di daerah tersebut ada yang terkena, ada warga-warganya berbondong-bondong memberikan sumbangsihnya, memberikan dorongan semangatnya ya kepada yang terkena. Hal-hal di atas merupakan adalah contoh-contoh dampak yang muncul karena adanya wabah virus corona. Oleh karena itu, di balik semua itu, Allah itu mempunyai rencana yang terbaik kepada umat manusia, terutama umat yang ada di Indonesia, terutama umat yang ada di Jawa Tengah, terutama umat yang ada di Kabupaten Tegal dan sekitarnya, dan terutama kepada keluarga besar SMP ITL Hakim, Dewan Guru, Pusat Istiadah, dan siswa-siswa semuanya, anak-anakku yang soleh solehah, semuanya itu ujian dari Allah SWT. Perlu kalian ingat, ibrah yang Ustadz nanti sampaikan adalah poin yang pertama, lahirnya kembali kesadaran kita akan pentingnya peran pendidikan di keluarga. Ya, mungkin dulu waktu sebelum ada corona, orang tua selalu menekan anaknya. Kenapa anak saya tidak pintar? Padahal setiap hari saya leskan, padahal kan setiap hari berangkat sekolah, padahal setiap hari saya tempatkan di sekolah yang terfavorit, teristimewa, terdepan Islamnya. Kenapa anak saya sampai lemah di prestasinya? Perlu kalian ketahui, tidak semuanya itu dipasrahkan oleh dewan gurunya. Tidak semuanya itu dipasrahkan oleh orang tua di sekolah. Tidak semuanya untuk kecerdasan siswa, prestasi siswa itu diserahkan oleh instansi yang bersangkutan dengan pendidikan. Tetapi peran keluarga di sini adalah sangat penting. Mungkin dengan adanya wabah corona ini, peran keluarga itu sangat penting. Bahwa peran orang tua dalam mendidik anak dan mencerdaskan anak serta membimbing anak ke pintu surganya Allah itu lebih dekat. Setidaknya orang tua itu memberikan contoh. Ketika menyuruh anaknya untuk sholat, setidaknya orang tua ikut mencontoh untuk sholat. Ketika menyuruh anaknya untuk belajar, setidaknya walaupun kita tidak mengetahui apa yang dipelajari oleh anak, setidaknya mampu untuk mendampingi anak, belajar apa, mungkin andaikan ada anak bertanya tidak bisa, seorang orang tua, ya sebagai orang tua, kita pura-puranya mungkin membuka Google atau bahasanya mencari tahu dengan ketidaktahuan anak akan lebih nyaman dibandingkan kita menyibukkan diri dengan aktivitas kerjaan, menyibukkan diri dengan aktivitas
Androidnya, laptopnya, dan anak belajar mandiri. Oleh karena itu, alhamdulillah mungkin ada hikmah di balik corona ini. Peran orang tua, kedua orang tua, kakak, adik, mbah, satu keluarga, kita bisa lebih akrab, lebih akur, lebih berkumpul kembali dengan adanya pandemi seperti ini. Jadi kita jangan sampai berpikir negatif. Kenapa pandemi ini COVID ini tidak berakhir-akhir? Padahal anak saya sudah bosan di sekolahan, sudah bosan di rumah. Ketika berangkat terus, pengennya libur. Ketika libur terus, pengennya berangkat. Itulah sifat manusia. Oleh karena itu, sangat wajib sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya di dalam lingkungan keluarga. Hikmah yang kedua yaitu kedekatan dan keakraban keluarga semakin erat. Kita yang dulunya ketika pandemi ini sebelum awal Maret, karena pandemi ini COVID-19 ini sudah kemungkinan besar 9 bulan dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 9 bulan kita berpisah dengan yang namanya pendidikan. 9 bulan kita berpisah dengan adanya ketatapan muka, proses belajar mengajar antara guru dengan siswa. 9 bulan kita seolah-olah seperti dalam kandungan yang akan lahir kembali. Mudah-mudahan kelak pandemi ini bisa berlalu supaya kita bisa berkumpul kembali di tengah-tengah pendidikan yang kita harapkan. Kedekatan dengan keakraban keluarga semakin erat dalam kondisi biasa. Anak-anak kurang mendapat perhatian orang tua karena kesibukan orang tua di luar sana. Rumah untuk mencari kesibukan orang tua di luar rumah untuk mencari penghasilan itu memang sangat diutamakan untuk pendidikan anak. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, perlu anak sadari bahwasanya sesungguhnya anak itu akan lebih cerdas, akan lebih berprestasi, akan lebih soleh-solehah ketika orang tuanya itu di sekitarnya, ketika orang tuanya itu di sampingnya, ketika orang tuanya itu selalu hadir di setiap masalahnya. Karena usia anak-anak kita kelas 7, 8, dan 9 adalah usia di mana dia mencari jati diri. Usia di mana si anak itu mencari langkahnya. Mau ikut siapa panutannya? Ayahnya, ibunya, mbahnya, kakaknya, teman sekolahnya, atau siapa. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua wajib setidaknya untuk selalu dekat dengan anak. Oleh karena itu, poin kedua, ibroh yang kedua, hikmah yang kedua yaitu kedekatan dan keakraban keluarga semakin erat. Ya, tadi yang pertama adalah lahirnya kembali kesadaran akan pentingnya peran pendidikan dan karakter di dalam keluarga. Yang ketiga, sadar kebersihan masyarakat semakin membaik dengan ada lahirnya kendaraan, kesadaran akan polusi, kesadaran akan mencuci tangan, kesadaran akan bersuci, kesadaran akan bebersih. Ya mungkin di sekolahan kita sering ketika istirahat main bola, ketika jam kosong main bola, atau mungkin ketika ada waktu luang kita mungkin bermain-main yang berhubungan dengan debu. Ya, kita tidak tahu tangan-tangan kita itu memegang apa. Kita tidak tahu anggota badan tubuh kita itu mengandung virus atau tidak. Kita tidak tahu kita itu habis memegang sesuatu yang kotor dan najis atau tidak. Ya, mungkin sebelum ada pandemi kita mengacuhkan atau menghiraukan anjuran untuk cuci tangan atau bebersih, tetapi dengan adanya pandemi ini kita diwajibkan untuk mencuci tangan. Karena apa? Kalau lihat zaman dulu, kata simbah atau kata para ulama, manusia itu sangat bersyukur, manusia itu sangat bahagia, manusia itu sangat berwibawa ketika dari berpergian dari mana saja mau pulang ke rumah lalu mencoba untuk mencuci tangan, karena dulu zamannya dulu
30 tahun yang lalu atau 40 yang tahun lalu, hampir di depan rumah kalian itu ada tempat cuci tangan atau gentong, atau mungkin bahasanya gitu wadah yang ada siwurnya untuk mencuci tangan dan mencuci kaki, atau saluran air untuk mencuci tangan atau untuk berwudu. Karena dulu sangat erat sekali untuk menjaga kesehatan. Oleh karena itu, di poin ketiga, kesadaran kebersihan masyarakat semakin membaik dengan lahirnya kesadaran mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih. Itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat adalah adanya kesadaran dari masyarakat bahwa mendidik anak ternyata berat. Nah, ini poin yang paling sangat berarti bagi Dewan Ustadz dan Ustadzah, karena ada salah satu orang tua atau salah satu wali murid yang mungkin ketika tidak sesuai dengan harapan orang tua atau harapan si anak, bahwasanya sekolah itu bukan mesin, sekolah itu bukan teknologi canggih, sekolah itu bukan penitipan, tapi sekolah itu adalah tempatnya di mana anak itu mencari ilmu, di mana anak itu diberikan ilmu, di mana anak itu diberikan pendidikan. Oleh karena itu, untuk urusan dia pintar, cerdas atau tidak, kita kembalikan kepada Allah. Karena urusan kecerdasan, prestasi, masa depan itu urusan Allah. Tugas kita adalah sebagai orang tua hanya memberikan arahan anak itu untuk selalu belajar. Baik belajar ilmu duniawi maupun ilmu akhirat. Baik ilmu agama maupun ilmu IPA, fisika, IPS, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lainnya. Itu merupakan hakul minallah dan hakul minannas yang wajib dilakukan oleh setiap manusia. Jadi ada hubungan langsung dengan Allah, ada juga hubungan langsung dengan manusia. Banyak orang tua selama ini home learning merasa kesulitan mendampingi anak-anaknya. Ya, jadi orang tua mulai saat ini sudah merasa lelah ketika Ustadz berbincang-bincang, berkunjung ke rumah siswa, visit, dan mayoritas orang tua langsung menjawab kapan berakhirnya pandemi seperti ini, kapan berangkat ke sekolahnya, kapan tidak ada shift dalam belajar, kapan tidak ada daring dalam belajar. Ya, orang tua sudah mulai keluh kesah, ternyata berat mengurus anaknya sendiri, anak kandung sendiri yang 1, 2, 3 atau 1, 2 yang mungkin kakaknya di SMA, adiknya di SMP, adiknya lagi di SD, 3 orang semuanya daring, orang tuanya, ibunya mendampingi anaknya, bapaknya mencari kerja, mencari duit, semuanya sudah pusing, kepala pusing, ya. Belum lagi tugasnya, ya mungkin sampai saat ini seorang ibu baru merasakan untuk anaknya di dalam pendidikan, belum mengurus rumah, belum mengurus kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu patut kita harus bersyukur dengan adanya pendidikan di sekolah. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat semua pandemi ini supaya aktivitas sekolah, supaya aktivitas ibadah bisa kembali normal seperti semula. Amin amin ya rabbal alamin. Mereka ingin segera kembali kondisi yang seperti semula supaya anak-anak setiap pagi belajar di sekolahan, bangun subuh selalu tepat, habis bangun subuh selalu ya beberes rumah, habis beberes rumah ambil Qur'annya, membaca Al-Qur'annya, menghafal Al-Qur'annya sambil menunggu terang. Anak-anak mandi, sarapan, berangkat pagi sampai sekolahan disambut oleh guru-gurunya. Sebelum KBM berlangsung, anak-anak diwajibkan untuk selalu membiasakan sholat duhanya. Setelah sholat duha, anak-anak untuk membaca tilawah setidaknya 1 juz atau setengah juz. Setelah itu baru KBM dimulai. Ada sesi istirahat pertama, ada sesi istirahat kedua, dan ada sesi istirahat ketiga. Sesi istirahat kedua yaitu sesi waktunya sholat duhur dan makan. Ketika sesi ketiga adalah sesi di mana istirahat menjelang pulang.
Ada juga yang sesi hanya 2, istirahat pertama jam 10 sama istirahat siang. Di mana keseharian anak-anak itu sungguh komplit, sungguh sempurna. Tetapi sekarang anak-anak sedang merasakan, ya, ada yang suka, ada yang tidak. Mungkin yang suka adalah yang tidak mendapatkan tekanan dari orang tua. Tapi yang bahagia itu adalah orang tua yang mungkin, mohon maaf ya, si anak tidak pernah mendapatkan tekanan dari orang tua. Yang tidak bahagia adalah yang setiap hari mendapatkan tekanan dari orang tua untuk seperti ini, untuk seperti itu. Jangan lupa adiknya, ya, jangan lupa piringnya, jangan lupa rumahnya disapu, dipet, ya. Subhanallah, ya. Mudah-mudahan Allah memulihkan kita semuanya di hari ini, hari esok, dan yaumil akhir. Untuk anak-anakku yang soleh dan untuk abi ini, bapak ibu dari wali-wali murid semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Guru-guru menjadi akrab dengan teknologi untuk pembelajaran. Ya, hikmah yang keempat yaitu guru-gurunya itu menjadi akrab, ya, dengan teknologi, ya, bukan dengan rekan gurunya atau dengan siswanya. Kalau bicara dulu, guru-guru memang wajib untuk akrab dengan guru-guru lain sebagai contoh kepada siswa, dan wajib akrab dengan anak-anaknya karena sebagai sosok orang tua di sekolahan. Tetapi sekarang berbeda. Guru-guru itu wajib setidaknya akrab dengan teknologi untuk pembelajaran. Yang semula belum terbiasa dengan teknologi, menggunakan berbagai aplikasi dan beberapa tools untuk e-learning. Ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan WA Group, ada yang menggunakan aplikasi seperti yang sekarang, ya, kita keluar wajahnya, menggunakan YouTube atau menggunakan Photoshop atau menggunakan PowerPoint, ya, semuanya serba canggih. Dan yang ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu tidak tahu juga sekarang lebih tahu. Mungkin ibu-ibu mengeluh dengan paketan atau kuotanya, ya, mohon maaf, tetapi mungkin bukan hanya di sekolah kita saja, tapi sekolah yang lain juga sama, baik negeri maupun swasta, baik yang negeri maupun yayasan, semuanya ikut merasakan dampaknya. Tapi saya yakin pandemi ini akan berakhir dan kita semuanya akan seperti semula. Siswa-siswa kami, anak-anak kami, anak-anak ibu juga yang soleh dan solehah akan segera berangkat seperti semula karena Allah sudah berjanji tidak akan menurunkan ujian, tidak akan mendatangkan ujian ketika umatnya tidak mampu, tetapi Allah menurunkan ujian kepada orang-orang, kepada umatnya yang mampu menjalankan ujiannya tersebut, ya. Jadi poin yang keempat adalah guru-guru menjadi lebih akrab dengan teknologi untuk pembelajaran, ya. Adapun untuk hikmah yang kelima, polusi udara di kota-kota besar, terutama di wilayah Kabupaten Tegal atau di Jawa Tengah, sudah sedikit menurun. Udara lebih sehat karena jarang sekali, ya, kendaraan yang berkeliaran, baik itu mobil, sepeda motor, mobil-mobil pribadi, mobil-mobil angkutan. Baik, Ustadz, perlu tegaskan kembali, sehat, sakit, mati itu hak milik Allah. Tetapi bukan bermaksud corona itu takdir Allah. Tapi kita setidaknya mampu untuk berintrospeksi diri bahwasanya kesehatan itu lebih berharga dibandingkan harta kita. Oleh karena itu, kekuasaan Allah itu semuanya adalah hak milik Allah. Manusia itu hanya mampu berikhtiar, manusia itu hanya mampu melaksanakan, manusia itu hanya mampu untuk menggerakkan, tetapi semua hasilnya adalah milik Allah. Semua hasilnya adalah kekuasaan Allah, dan belum tentu sesuatu yang baik buat kita belum tentu terbaik menurut Allah, dan sesuatu yang buruk buat kita dan belum tentu buruk buat Allah. Oleh karena itu, kita jangan sampai berburuk sangka atas sesuatu kondisi yang terjadi pada sampai saat ini,
Kenapa sekolah sampai saat ini belum berani untuk mengaktifkan seperti semula? Itu semata-mata untuk menjaga kesehatan bersama, untuk menjaga keselamatan bersama, demi Dewan Guru, demi anak-anakku yang soleh dan solehah, demi keluarga anak-anakku yang soleh dan solehah, demi kesehatan keselamatan bersama keluarga besar Luqman Al-Hakim. Harapan Ustadz semuanya bisa memaklumi dan mengetahui, dan perlu kalian ingat, bagi umat muslim semua yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada hikmahnya. Dalam Islam, kehidupan kaum muslimin memang sangat menakjubkan. Ketika diberikan nikmat, maka dia wajib untuk bersyukur. Ketika diberikan ujian, maka setidaknya pada hakikatnya kita wajib untuk bersyukur. Karena bukan hanya nikmat saja yang wajib kita syukur, tapi ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan ujian, baik secara lisan, baik secara batin, secara besar atau secara kecil, kita wajib untuk bersyukur. Mungkin Allah sedang menegur kita atas kehilapan kita, atas kesalahan kita terhadap Allah, terhadap kewajiban kita sebagai umat muslim. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Dan tidak kurang lagi kita perlu menjaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Jangan sampai kita lepas dengan adanya protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Itu poin yang Ustadz sampaikan kepada kalian. 3 saja, 3M kalian terapkan di rumah, di lingkungan sekolah, dalam keluarga, di aktivitas manapun berada. Ingat, jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, supaya kita lepas, kita tidak terserang virus corona atau virus pandemi COVID-19 ini. Dan harapan Ustadz semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat semuanya, selamat semuanya dalam lindungan Allah, supaya kita bisa beraktivitas seperti semula. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita bersama-sama untuk menutup rangkaian acara mabit ini dengan doa. Mari kita bersama-sama untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT. Bagi yang masih sempat untuk mengamini, marilah kita bersama-sama untuk mengamini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li wa'adil thalik. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatika wa azima maghfiratika wa salamata min kulli ghanimah, min kulli faus bil jannati wa najat minan nar wal afwa idul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah yang lemah, beserta dengan Dewan Guru, beserta dengan anak-anakku yang soleh dan solehah, memohon kepadamu, memanjat doa kepadamu, mudah-mudahan hari ini di mabit ini Allah menurunkan semua hidayahnya, menurunkan semua berkahnya, menurunkan semua rizkinya yang berlimpah. Walaupun di pada seperti ini, menurunkan semua hidayahnya, ilmu-ilmunya, guru-guru kami, guru-guru kita kepada siswa-siswa kami yang soleh dan solehah dari kelas 7, 8, dan 9, dan wabil khususon untuk kelas 9. Mudah-mudahan kelak diberi kelulusan semuanya, lulusannya bisa sampai ke jenjang perguruan tinggi, sampai ke sekolahan yang diharapkan, baik SMA, SMK yang diharapkan. Yang mau ke pesantren mudah-mudahan mampu menghafalkan ajaran Islamnya, mampu menghafalkan Al-Qur'annya, dan bisa menargetkan hasil target hafalan Al-Qur'annya
sampai 15 juz atau 30 juz. Amin amin ya rabbal alamin. Semua kehendak Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Kita wajib untuk meyakini doa-doa kita itu insya Allah diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat bersama keluarga besar SMP IT Lukman Al-Hakim. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Diano atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara kegiatan Mabit 3 telah kita lalui bersama, berjalan dengan lancar. Ustadz ingatkan kembali kepada siswa-siswi SMP IT Lukman Al-Hakim untuk mengisi Google Form yang telah di-share wali kelas sebagai bukti kalian telah mengikuti Mabit 3. Baiklah, sebelumnya Ustazah minta maaf barangkali selama membawakan acara Mabit 3 ini ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Baiklah, mari kita tutup kegiatan Mabit 3 ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.